Shalom, damai di hati, teman-teman pembina dan remaja Gemim Jemaat Alpha Omega Renegetan. Baku dapat lagi di hari ini dalam persekutuan ibadah pembina dan remaja Gemim Jemaat Alpha Omega Renegetan. Namun sebelum orang lanjut, Kak Ian mau sapa dulu untuk semuanya yang ada di rumah masing-masing. Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati. Aduh, belum semangat ini. Ulang satu kali lagi. Dengan orang P2 narasumber di malam hari ini. Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati. Oke teman-teman sekalian, teman-teman pembina dan remaja, sebagaimana yang sudah orang dah bilang dari itu hari bahwa orang ibadah di malam hari ini akan dilaksanakan dalam bentuk podcast atau tanya jawab. Tetapi sebelum kita beribadah, kita akan berdoa dan mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi di malam hari ini. Kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing yang akan dituntun lewat rekaman video ini. Dan untuk evang di malam hari ini dilaksanakan dalam bentuk podcast atau tanya jawab, yang di malam hari ini kami mengundang narasumber kami di Tinangun dan Ensi Mila Mamengko. Kami bermohon Tuhan Yesus yang akan menuntun, menyertai akan jalannya ibadah di malam hari ini dengan tuntunan dan hikmat daripada Roh Kudus, sehingga ibadah di malam hari ini dapat berjalan dengan segala baik. Nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Teman-teman sekalian, baku dapat lagi dengan Kak Ian di malam hari ini, yang malam hari ini di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini memang suatu hal yang tidak diharapkan. Tetapi orang tetap harus mengisi bejada iman kita dengan beribadah. Nah, dan di malam hari ini, orang beribadah, orang dilaksanakan dalam bentuk podcast atau tanya jawab. Nah, dan orang di malam hari ini menghadirkan orang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman pembina dan remaja Gemim Jemaat Alpha Omega Renegetan. Tentunya orang hadir di sini untuk menginspirasi teman-teman remaja dan pembina di masa-masa remaja, masa-masa sekolah, masa-masa studi. Orang narasumber ini hadir untuk menginspirasi teman-teman. Dan langsung saja sebelum orang jauh lebih lanjut, orang mau perkenalkan dulu orang narasumber kedua narasumber di malam hari ini. Oke? Yang pertama ada orang senior Kak Medi Tinangun. Woi, tepuk tangan dulu yang di rumah. Nah, senior. Orang Kak Medi ini sehari-hari teman-teman bekerja sebagai komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara. Namun juga di samping itu beliau suka batulis Kang. Batulis puisi, tentang juga sejarah, budaya. Nah, jadi besok-besok kalau ada yang suka mau bapak tulis, boleh langsung orang hubungi orang PK Medi. Oke? Orang lanjut kepada orang narasumber yang kedua di malam hari ini yang paling cantik dari orang bertiga di malam hari ini. Ya, Ensi Mila Mamengko. Hai. Halo. Hai ya. Teman-teman sekalian, orang tahu bersama bahwa orang Ensi Mila ini adalah guru di SMA 1 Tondano. Oke, teman-teman sekalian, kira-kira ini orang perkenalan singkat. Karena teman-teman juga di rumah so tahu dan so kenal orang narasumber ini. Orang sekarang berada di masa pandemi COVID-19 ini. Bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah. Kak Medi, Ensi Mila, aktivitas apa yang sehari-hari dilakukan di rumah di masa-masa sekarang ini? Kalau Kak Medi, di rumah apa Jo? Ya, selain kerja dari rumah, jadi baking aktivitas kantor dari rumah, seringkali rapat. Rapat dari rumah. Oh gitu ya Kak. Selain itu ya mengisi yang waktu-waktu kosong itu dengan apa ya,
tulis banyak sekali tuh tulisan ini ya. Iyo, Kak Midi ini kan Ya, mengisi dengan hal-hal yang produktif yang bisa bermanfaat bukan cuma untuk orang tapi juga untuk orang lain. oh begitu. Jadi Di antaranya menulis, ya menulis di Facebook, menulis di media online, atau ada bikin blog sendiri terus kita isi blog itu dengan tulisan-tulisan. oh iya, saparing tuh hari tadi ya Kak Midi coba tulis puisi. Tuh apa gitu Kang? Itu semua Kang. Itu baru belajar-belajar. Baru belajar mar so sering juga tampil-tampil di depan umum tuh di ibadah Paskah tuh hari puisi. Di ibadah hut jemaat lagi puisi. Wah, mantap teman-teman. Jadi mengisi hal-hal yang produktif di masa-masa pandemi Covid ini Kang, tinggal di Stay rumah. at home, stay produktif. Nah, stay at home, stay produktif. Nah, oke, kalau orang pe Encik Mila dang. Sehari-hari di kan ini sunat ada sekolah tuh. Jadi sehari-hari di rumah apa ini sih? Drakor. Drakor Aduh, my pilihan God. terakhir. Seperti tentu yang lain-lain ketika orang sebenarnya bukan cuma berdiam babadiam kok Kang di rumah stay home, bukan cuma babadiam di rumah tapi bekerja dari rumah, jadi mengajar dari rumah, tugas pokok mengajar dari rumah. Selain itu banyak aktivitas-aktivitas di rumah yang kadang-kadang waktu banyak kerja di sekolah yang dilaksanakan oleh orang lain, sekarang saya belajar memasak. Jadi ya mengisi waktu luang, apalagi kalau ibu-ibu, cewek-cewek. So tahu. Jadi sekarang karena Covid so banyak tuh koki baru tuh, petani baru, pedagang baru. Karena itu sisi hal positif Kang. Iya, betul. Sama Encik Mila mau masak dari rumah teman-teman. Jadi begitu. Kalau Encik Mila, teman-teman sebelum orang lanjut, orang P2 narasumber di malam hari ini akan bercerita tentang pendidikan karena Encik Mila di bidangnya adalah sebagai seorang guru, dan untuk Kamedi akan berbicara tentang kepemimpinan dan organisasi. Semangat sekali tuh. Dosen Oke. Pak. Jadi Dosen lagi. Iya, memang pas sekali. Dosen lagi. Untuk orang PT malam hari ini memang klop sekali, guys. Oke. Orang kembali ke Encik Mila. Encik Mila, bagaimana DP cerita atau pengalaman hidup Encik Mila itu sehingga menjadi seorang guru? Aduh, bercerita pengalaman kayak ini. Sebenarnya menjadi guru sebagai PNS Kang, ASN sekarang DP istilah berawal dari iseng-iseng berhadiah. Oh, ya? Masa bukan? Iya. Dari iseng-iseng boleh jadi. Iseng akhirnya berhadiah dan melihat ke belakang tahun 2008 selama waktu itu selesai studi, kemudian waktu itu Pak Penatua, Pak Adri wakil ketua jemaat atau SEK kemudian menghubungi kita untuk membantu pelayanan di Jawar. Begitu. Tahun 2008 sementara pelayanan ada pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil. Kebetulan waktu itu guru agama banyak sekali. 100 lebih yang biasanya cuma di bawah 10, tapi itu di Kabupaten Minahasa mau diterima 100 lebih. Itulah iseng-iseng coba-coba jo, karena pengalaman dengar-dengar pas sepupu-sepupu seberapa kali iko nanda langsung terima. Jadi iseng-iseng iko jo ini. Ikuti proses, akhirnya di akhir 2008 setelah selesai mengikuti tes, dalam perkenanan Tuhan ternyata diterima untuk menjadi guru. Sampai sekarang kurang lebih 11 tahun mengabdi. 11 tahun. Dari iseng-iseng teman-teman, tapi semua itu tentu atas perkenaan Tuhan. Iya, betul. Kang, begitu. Karena kalau mau lihat ke belakang sebenarnya karena kebetulan almarhum papa guru. Betul. Jadi waktu SMP. Iya, betul sekali. Waktu kecil kalau jadi bertanya cita-cita menjadi apa, Dang? Artis. Jadi artis. Guru, pendeta, baru dokter. Tapi ternyata DP perjalanan panjang. Jadi waktu serta mulai SMA, mulai lupa tuh mau jadi guru. Lulus SMA ikut tes, sebenarnya mau masuk IBA, International Business Administration. Waktu itu kalau tidak salah PTP angkatan baru mau angkatan kedua yang mau masuk itu. So keluar, tapi ternyata panggilan lain lagi. Akhirnya di hari terakhir pembukaan pendaftaran di UKIT, mendaftar di UKIT. Setelah dalam proses kuliah, sementara kuliah konsentrasi waktu itu mau batulis, ternyata menuju ke PAK. Pendidikan Agama Kristen. Ternyata memang disiapkan Tuhan Kang untuk menjadi guru. Jadi begitu kira-kira. Jadi teman-teman sekalian, orang P Encik Mila ini ceritakan
bagaimana ketika di masa-masa muda, kemudian perjalanan hidup, kuliah, kemudian menjadi seorang guru. Tentunya itu atas perkenaan Tuhan. Tidak bisa terjadi kalau hanya mengandalkan akan kekuatan sendiri. Nah, bismillah. Sekarang kan orang berada di masa-masa pandemi COVID-19, di mana anak-anak belajar dari rumah. Tuh. Nah, jadi bagaimana ini membuat orang murid-murid ini tertarik belajar di rumah. Jadi bagaimana DP proses kegiatan belajar mengajar ini, Dang? Iya, betul. So kurang lebih ada 1,5 bulan Kang kalau nggak salah. Iya, selama ini semua belajar di rumah ini bismillah. Belajar di rumah karena pandemik ini memang di zaman sekarang pengaruh teknologi besar sehingga orang bisa melakukan pembelajaran lewat daring, online. Ada banyak konten-konten tersedia, ada bisa lewat Zoom, ada Google Classroom yang orang jangkau lewat itu untuk pembelajaran terhadap anak-anak sekalipun mereka di rumah, dan untuk membuat tertarik kalau saya kalau kita. Maka kita akan membuat pelajaran-pelajaran itu kita olah sedemikian rupa sehingga dikaitkan dengan konteks sekarang, sehingga dorang waktu belajar melihat juga dorang udah di rumah karena pandemi COVID-19. Apa kan sebenarnya DP dihubungkan dengan DP pelajaran itu. Kemudian kita bikin bervariasi. Jadi misalnya hari ini lewat classroom, DP minggu berikut karena kalau pendidikan agama Kristen 1 minggu 1 kali kan. Jadi DP minggu berikut lewat meeting supaya ada tatap muka sekalipun lewat layar kaca. Begitu supaya dorang tertarik sih. Iya betul karena sekarang kan zaman now anak-anak sekarang hampir semua punya gadget tuh, hampir semua punya HP Android. Jadi itu yang dimanfaatkan, Kang. Oke. Nah, sekarang begini Inci Mil. Kemarin kan baru lulus ini kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, kelas 3 SMK. Angkatan Covid. Ah itu, aduh. Hanya ini anak-anak baku-baku sedu ini angkatan COVID-19, ini lulus karena corona tuh. Tapi sebenarnya apa dang DP DP indikator-indikator kelulusan yang dilakukan terhadap mereka sehingga mereka lulus. Nah, kalau misalnya orang kan tahun-tahun sebelum ada ujian akhir sekolah. Ya. Kalau dorang apa sih yang udah bikin pada orang ya supaya lebih jelas kita buka ya aturan yang DP dasar aturan Kang. Memang kalau orang dulu dia bilang kan tuh kelas 3 SMK, kalau betul, sekarang kelas 12. Jadi yang dimaksud mungkin cuma ada bilang kelas 3 tuh. Kelas 12 pasti itu masih kelas 3 tuh. Kelas 12 untuk kelas 12 untuk kalau dulu kelas 3 SMA, baru kelas 9 untuk kelas 3 SMP dan SD kelas 6. Nah, jadi ada beberapa hal untuk untuk menentukan kelulusan dari mereka-mereka itu yang lulus di yang corona lulus ini. Angkatan COVID ini yang pertama dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir. Jadi 5 semester terakhir kalau kalau karena kita SMA misalnya kalau di SMA berarti DP nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 di atas kelas 12 semester 1. Atau kalau ada karena ada sekolah-sekolah yang sempat melaksanakan ujian sekolah, bisa juga lewat nilai ujian sekolah. Dan kalau belum DP bentuk ujian sekolah itu, jadi DP penilaian tetap dari nilai ujian sekolah yang dalam bentuk portofolio nilai raport dan prestasi-prestasi yang pernah dicapai sebelumnya. Jadi prestasi-prestasi sebelum Kang. Atau lewat penugasan tapi dilakukan secara daring tadi kita jelaskan. Tes-tesnya juga dalam bentuk daring atau online. Lebih keren kok anak-anak muda jadi bilang online, Kang. Hal bahasa Indonesianya daring, Kang, Bapak begitu. Tetap kok orang remaja-remaja yang dari lulus ini tetap orang terjamin kata itu orang angkatan kualitas. Spesial. Iya, angkatan spesial. Makanya angkatan spesial satu-satunya. Dan mudah-mudahan yang terakhir. Kang. Jawaban keinginan Mas Menteri itu sebenarnya Mas Menteri sebenarnya mau menghapus ujian nasional toh. Tapi nanti berlaku 2021. Lewat program Merdeka Belajar nanti berlaku 2021, tapi ternyata terjadi mulai sekarang. Jadi ini menjawab akan pertanyaan dan bahwa kelulusan ini jangan ragukan kepada orang. Betul. Oke. Terima kasih ya. Guys, sekarang orang beralih dulu ke orang yang senior di malam hari ini. Orang Kak Medi. Oke. Sebelumnya orang mesti bilang dulu selamat ulang tahun buat Kak Medi walaupun lewat beberapa hari yang lalu.
bertepatan Bertepatan. dengan Hari Pendidikan Pendidikan. Nasional tanggal 2 Mei. Nah, jadi orang, silakan. Sambil minum Kak. Ini ada cookies, jadi nggak usah malu-malu. Mantap Ada deh, cookies. ini Boleh Joni pinak komisi sadia desa ini sadia cookies. cookies. Ini cookies pagi ini tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, Toran PKMD ini ada berhari ulang tahun tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Oke. Kak Medi ini dulu pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa dan sekarang sebagai Komisioner KPU Provinsi Sulut. Wow. Itu semua tentu berawal dari tahu berorganisasi. Iya tuh Kak Medi itu. Nah, jadi kalau Kak Medi sendiri kapan dang mulai dah suka berorganisasi? Kapan mulai terlibat berorganisasi? Kalau kapan mulai terlibat organisasi? Sebenarnya orang semua ketika lahir sudah berorganisasi. Gitu ya? Begitu. Gimana ini? Tapi orang belum sadar. Dia ngari belajar Gimana ini gengs. kami? Apa kami masuk ini dia dong? Organisasi terkecil itu adalah keluarga. Iya betul. Di saat orang lahir jadi masih lahir bernafas jadi anggota keluarga, otomatis jadi anggota organisasi terkecil itu toh. Nah, itu organisasi ya. Tapi nanti orang sadar ketika orang sudah mengerti. Oh iya betul Kang. Baru lahir kan belum tahu kalau ini keluarga ternyata organisasi. Kenapa dia disebut organisasi? Ada pemimpinnya, ada orang tua tuh, Betul. ada anggotanya, anak-anak. Nah, kemudian kalau yang lebih formal lagi, organisasi itu dimulai sebenarnya bukan di gereja. Oh, Penak, stop. kapan itu Kak? Orang kan jangan menilai kita berorganisasi itu nanti ketika kita terpilih jadi pemimpin. Pemimpin, Iya, betul. Organisasi itu kan paling rendah ada anggota. Iya betul. Di kolom di sekolah minggu. Ini Encik sekolah minggu. Anak-anak itu adalah anggota dari organisasi. Sekolah minggu ya. Beda GSM dengan ASM. Iya. Sebelajar Betul. Bapak. jadi itu dari gereja, sekolah minggu, kemudian remaja. Jadi dimulai sejak dini kan Kak? Memang dari sejak masih muda sudah mulai berorganisasi dong. Tapi itu semua otomatis bukan kita mau suka mesti masuk Oh. remaja gemim, pemuda gemim. Kemudian di sekolah. Sekolah itu ya paling di kelas. Betul. Biar cuma seksi apa di kelas, bukan ketua kelas. Oh, Seksi iya kebersihan. Kang, betul Di Kang. sekolah itu kan kelas itu bagian juga dari organisasi. Baru ada OSIS. OSIS nanti terlibat kan itu kan. SMP kan? SMA, SMP SMA sudah Nah, OSIS waktu no. SMP ini sempat dipilih jadi ketua OSIS. Wih, begitu ya. Di mana Kak? Ya, di SMP Kristen. Oh, di bawah. Oh. Kang main dah. Ketua OSIS. Ketua skutik dulu. Aduh. Sama Kang nih SMP. Aduh. Tapi itu ada pengalaman unik ya. Kita sebenarnya enggak mau waktu itu. Dipilih. Karena pemalu. Ya. Tidak ada rasa percaya diri ya. Oh, begitu dong. Jadi kita lari, sembunyi sampai di belakang sekolah di apa itu istilahnya? Di pagar ini atau di WC sekolah? Toilet sekolah. Toilet sekolah. Lari guys. Guys. Aduh guys. Bagaimana itu Kak? So lari tiba sembunyi tetap dorang pilih ya. Aduh. Begitu dong dipilih. Jadi tidak ada maksud untuk apalagi ambisi untuk mau suka mau jadi kita aminkan saja itu sebagai perkenanan Tuhan. Mau lari kemanapun orang kalau dia tentukan di sini tidak ada yang bisa menghalangi. Termasuk orang punya diri sendiri. Orang mau menghindar tapi kalau dia sudah tentukan tidak akan mungkin bisa menghindar. Iya. Betul. Kalau ditanya mulai kapan
senang dengan berorganisasi ini kayaknya nanti mulai kuliah Oh, nanti di kuliah ini mulai memang baru intens. walaupun tentu sejak SMP Kak bilang sok ketus. Iya toh. SMP sok ketus, mar nanti dimulai di kuliah Kang, di kampus berarti Kang Kak. Ya, di kampus, ya. Lebih intens lagi dengan organisasi baik intra kampus maupun ekstra. Di intra kampus itu waktu terpilih jadi ketua senat mahasiswa di UKIT, kita juga ada pengalaman yang hampir sama dengan SMP, kita menghindar lagi. Oh, begitu dong. Waktu so di UKIT. Justru di saat pemilihan yang kita pilih bukan kita tapi rival saya. Oh, begitu. Aduh. Tapi itulah sudah jalannya seperti itu akhirnya. Nah, waktu itu tahun 98. Udah 98. Lama sekali guys. 98 99 Pas itu. reformasi dan. Nah, makanya itu jadi ada satu ketidakpercayaan diri bagaimana mau memimpin organisasi di masa pergolakan mahasiswa Iya itu. betul di reformasi Kang Kak. Ya. Pada akhirnya dengan itu keaktifan di kampus itu kita bisa turut serta sampai di gerakan reformasi di tingkat nasional kan. Waktu itu sempat kita gabung dengan teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia di DPR MPR. Waktu Itu salah satu yang berkesan lah. Oh, begitu. Jadi itu Kak kira-kira organisasi yang paling berkesan yang tidak terlupakan for Kak Medi. Ya salah satunya itu. Oh, salah satunya waktu di Banyak itu. sebenarnya. Iya, ini Kak Medi ini Nggak kan terhitung kok itu loh, makanya kalau mau bilang organisasi. organisasi, so dari ya GMKI, GAMKI dan terus tahu tuh Kak Medi. Jadi kira-kira itu yang menarik ya dan tak terlupakan nih. Nah Kak, jadi begini, kalau untuk remaja sendiri Kak tuh, apa penting remaja ini mau berorganisasi? Apa yang penting remaja ini berorganisasi? Sangat penting. Bagaimana Kak itu ya? Siapa orang remaja ini mesti berorganisasi Kak? Siapa mesti? Pertama, berorganisasi itu membuat kita lebih percaya diri lah. Oh, betul. Self confidence. Oke. Kedua, banyak yang orang bisa dapatkan dari situ. Bisa melatih kemampuan kepemimpinan kita. Bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, betul. Ini remaja-remaja ini kan ketika beranjak dewasa, orang dewasa itu identik dengan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Iya, betul. Jangankan sudah 17 tahun ke atas, sebelum 17 tahun kita juga sudah dituntut harus mengambil keputusan tuh. Mengambil keputusan mau lanjut sekolah atau tidak, mau ke kiri atau ke kanan, itu semua keputusan dan itu kita dapatkan pengalamannya lewat organisasi. Jadi bagaimana orang tahu untuk mengambil keputusan lewat berorganisasi. Bagaimana berinteraksi dengan orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, itu lagi. Bergaul kok itu jangan di organisasi kan bergaul positif. Jadi terdapat lebih banyak teman dan memang dia punya manfaat seringkali orang tidak rasakan di saat itu. Betul juga. Nanti kita rasakan misalnya ketika sudah selesai sekolah, jadi guru seperti Encik Mila. Nah, itu lagi Aduh, memang. Coba Encik Mila kalau enggak aktif di organisasi di remaja Gemim, pemuda Gemim. Betul. Pasti enggak akan mampu berdiri di depan kelas. Iya, betul. Nah, Kak, jadi begini juga. Orang remaja ini kan pang malo toh. Lain kali mau pimpin Evang malo, bagi Mbak MC malo. Jadi, bagaimana orang kiat-kiat untuk menjadi pemimpin? Di satu sisi orang masih malu-malu begitu Kak. Tapi cara-cara yang sederhana supaya orang berani itu untuk menjadi pemimpin bagaimana itu kira-kira Kak? Yang Kak pengalaman tuh. Malu-malu itu sebenarnya manusiawi. Betul sampai juga, sekarang juga manusia kalau nggak ada rasa malu dipertanyakan. Iya, manusiawi kata itu. Manusiawi, tapi jangan
itu orang biarkan terus menjadi karakter yang melekat, tidak akan bisa berkembang. Betul. Istilah orang-orang tua dulu yang sampai sekarang masih malu-malu rugi. Nah, betul sekali. Itu lagi noh. Coba kalau malu-malu di jangan sekolah malu. nggak akan pernah Iya. lulus. No? Biar lagi angkatan COVID, tapi kalau malu-malu di sekolah Nggak mau lulus. dengan standar-standar tadi nggak akan lulus. Ya, betul itu guys. Jadi malu itu manusiawi, tapi jangan orang bawa dan kembangkan terus tuh. Remaja gereja nggak perlu malu, Apalagi remaja gereja tuh. karena Remaja Kristen. orang pahami orang itu adalah imago Dei, Nah, betul sekali. gambar. Serupa dengan Allah. Nah, ini Betul sekali. sih. Serupa dengan Allah. Oke. Thank you. Jadi itu yang membuat orang jadi percaya diri. Kenapa mesti malu sementara orang ada Tuhan? Betul sekali. Jangankan malu, jadi tidak perlu malu, tidak perlu takut. Kenapa? Ada Tuhan di pihak kita. Oke. Itu dia punya. Jadi jangan pernah takut guys. Jangan pernah malu karena Tuhan beserta dengan orang. Oke. Tapi pengalaman ini itu yang bikin kita jadi motivasi. Jadi motivasi Kang. Kenapa kita mesti malu? Kenapa kita mesti takut? Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang cerita sembunyi di toilet betul, tadi. betul. Cukup 2 kali. Cukup itu. Karena orang serupa dan segambar dengan Allah. Tuh, apalagi remaja gemim, nggak usah malu-malu. Berikut mau dapat tunjuk pimpin Evang, mau bawa MC, belajar sejak dini. Iya tuh Kak, belajar sejak dini begitu. Oke, sekarang orang kembali dulu ke Encik Mil lah. Begini Encik Mil. Ini kan untuk orang siswa-siswa lingkali jenuh tuh dia berada di rumah. Kalau tiap hari kurang di rumah terus. Jadi bagaimana dorang tips-tips terus supaya tetap tertarik untuk belajar dari rumah di masa virus corona ini dia. Dia tips-tips dong for anak-anak murid-murid di sekolah supaya kan tetap tertarik. Iya, memang pandemik ini memang so membuat segala sesuatu yang orang alami masa-masa ini masa-masa yang cukup sulit Iya, kan, karena sekali. Biasa diharapkan. Mesti di sekolah, belajar di sekolah, tapi sekarang semua dituntut untuk melakukan semuanya dari rumah. Bagaimana supaya mau belajar di rumah, guys? Satu kata, enjoy pertama toh. Betul guys. Nikmati dulu, nikmati pelajaran, nikmati Kang. bahwa Nikmati. Dicintai. masa-masa mencintai. Karena so enjoy, so menikmati, mencintai apa bahwa masa-masa ini akan lewat. Betul nanti sekali. orang mau merindukan masa-masa ini. Jadi belajar di rumah dengan enjoy, nikmati juga apa yang udah dapat tugas dari sekolah, belajar dari rumah, karena itu generasi spesial tuh ini, generasi yang belajar. Cinta itu pelajaran Kang begitu. Tapi sekarang ada satu masalah Encik Mil yang terjadi di lapangan. Begini Kak. Bagaimana dengan murid-murid yang dorangnya tidak terjangkau dengan online? Dorang tidak terjangkau dengan jaringan internet. Jadi bagaimana DP tanggapan yang solusi di situ kasih yang for dorang-dorang ini? Jadi memang ini menjadi kendala, bukan cuma orang di sini Kang. Di dalam pembicaraan dengan rekan-rekan guru Kabupaten Minahasa, bahkan sempat membaca apa yang ditulis di media sosial. Mas Menteri tak kaget karena dia baru tahu ada kota yang tidak ada jaringan Kang, tidak dapat dijangkau dengan jaringan internet. Nah memang itu menjadi satu permasalahan, tapi kalau kita sih memberikan solusi, mungkin dorang nggak dapat dengar lewat di sini, tapi mungkin for tamang-tamang lain, for yang adik-adik remaja mendengar, boleh bilang akang pada orang bahwa belajar dengan apa yang ada pada orang. Apa saja yang dorang sudah tersedia boleh dorang kembangkan untuk dipelajari, untuk diketahui, karena sebenarnya dari apa yang ada di sekitar kita dengan apa yang ada di dalam rumah orang boleh belajar. Belajar bukan cuma terjadi secara formal, tapi di mana-mana apa saja orang boleh belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja orang boleh belajar. Iya, jadi kok menjadikan sekolah itu di mana saja dan jadikan guru siapa saja itu menjadi guru, kira-kira begitu kan si Mil. Oke. Jadi buat kasih adik remaja yang mungkin di rumah di kubung-kubung, di utang-utang, nggak usah takut, tetap belajar dengan apa yang bisa dipelajari. Karena DP masalah begini, ada yang ada uang, nggak ada jaringan. Ada yang ada jaringan, nggak ada uang. Begitu. Jadi ya serba bagaimana juga. Memang di masalah yang
tidak diharapkan Kang masalah yang rumit Bahayanya begini. ada uang, ada jaringan, tidak belajar. Itu dia yang bahaya. masalah. Iyo, Makanya di betul, ada juga tuh yang bahaya begitu. itu, Kak, betul. Generasi sekarang bagaimana itu? sering juga waktu masih belajar di sekolah begitu. Cuma bilang-bilang Pak, Mama, Pak, beli kuota dong. Padahal bukan aja pakai for belajar, mabar Aduh, dan lain-lain itu sebagainya. lagi. Hati-hati itu remaja-remaja, guys. Oke, jadi kalau ada kesempatan untuk belajar dan nikmati, enjoy. Iya, Ya, oke. Oke, Encik Mil. Tanggal 2 Mei kemarin, Hari Pendidikan Nasional. Kita tak kaget dengan DPT mah. Mari coba Encik. Jadi. Ada DPT Mahardiknas 2020 Iya, Kak? betul. Apakah betul lah Encik DPT mah belajar dari Betul. COVID-19? Belajar gitu. dari COVID-19. Nah, jadi bagaimana dong ini Encik sebagai guru, kami ini sebagai dosen, for orang PDD remaja dong. Apa yang harus dipelajari dari COVID-19 ini? Begitu. Banyak sekali Kang. Coba. Bapak. Iya. Coba kasih. Memang Kemendikbud mengangkat satu tema yang menurut saya sangat unik, belajar baru dari sekarang. COVID-19. Belajar dari COVID-19, tema Hardiknas. Tema Hardiknas belajar dari COVID-19 karena sebenarnya banyak sekali hal yang dapat dipelajari di situ. Bukan cuma bagi insan pendidikan, bagi guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, bagi siswa, tapi sebenarnya banyak hal oleh semua orang bisa belajar dari COVID-19. Bagi siswa tentu seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa dari sini torang belajar bahwa torang tahu bahwa untuk belajar itu untuk menuntut ilmu bukan cuma terjadi di sekolah, bukan cuma terjadi dalam ada papan tulis, ada meja, ada siswa, tapi di mana saja torang boleh belajar. Dari situ torang boleh belajar. Bagi para siswa belajar berempati karena betul juga. melihat ada tamang-tamang lain Saudara-saudara yang Kang sama rupa yang tadi ndak ada iyo, pulsa, kondorang kan tuh nih boleh belajar dah, atau ndak ada internet, kalau ada di sekitar potorong torong boleh belajar untuk berempati dengan dengan mereka. Dari COVID-19 para orang tua juga boleh belajar sebenarnya bahwa ternyata mendidik itu bukan hanya tanggung jawab guru, Kang. Banyak sekali orang tua belum menyadari ya. Banyak sekali orang tua belum sadar dan mempercayakan pendidikan anak sepenuhnya Pak Guru tuh di sekolah betul atau guru di sekolah minggu, tapi dari sini ternyata untuk memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anak ternyata peran orang tua sangat besar. Bagaimana orang tua selain itu harus bekerja sama dengan guru untuk memberikan pendidikan kepada dorang. Itu sih kalau dari kita. Dan untuk semua banyak ya yang perlu belajar Pak. Belajar dari keterbatasan, keterbatasan torang, tapi ternyata torang punya Allah yang tidak terbatas sehingga betul sekali. dari rumah pun torang boleh produktif. Torang boleh menggali potensi-potensi diri yang mungkin masih data kubur-kubur. Sekarang kalau di rumah dapat tahu kita boleh memasak begitu. Tuh guys. Yang malu-malu ternyata seboleh jabat. Hai guys, seboleh toh. Seboleh basalun sendiri itu zaman now pagi ini. Aduh. Kalau Kak Mei bagaimana? Apa yang untuk remaja-remaja mesti pelajari dari corona ini dia? Pertama dari COVID-19 ini, orang diajak untuk belajar betapa pentingnya arti sebuah rumah. Home sweet home. Home sweet home. Home sweet home guys. Tadi bisa. Rumah itu pada akhirnya sekarang jadi tempat untuk bukan cuma belajar, bukan cuma untuk interaksi antara sama anggota keluarga yang selama ini terlupakan, tapi yang juga sudah dilupakan dan mulai kita menyadari sekarang bahwa rumah itu sebagai tempat kita untuk beribadah, membangun kerohanian, spiritualitas. Betul. Sama kata dengan itu lagu kan lebih baik di sini. Rumah kita tuh memang tapi lagu. Jadi begitu guys. Jadi di masa pandemi corona ini rumah menjadi tempat di mana orang bertumbuh kembang. Di sinilah orang belajar, kan Kak? Kira-kira begitu hal-hal yang orang boleh pelajari dari virus corona ada ini. dua rumah. Pertama rumah rumah. Kedua adalah rumah bumi yang mengglobal itu dengan betul sekali. Era informasi komunikasi. Betul sekali. Tanpa sadar orang sebenarnya
nggak susah kan sekarang berkomunikasi dengan yang di ujung dunia manapun sepanjang itu ada internet. Iya jaringan. betul. Sekarang kan sudah lebih cepat tuh, canggih. Sehingga dan ini akan berlanjut terus. Situasi globalisasi itu kan paling pokok, paling kentara sekali di globalisasi informasi. Sehingga teman-teman adik-adik remaja mesti bisa beradaptasi dengan itu. Oke. Mesti melihat juga peluang-peluang apa yang ada dengan era sekarang, era daring dalam jaringan, era online, ya, era virtual. Betul. Di dunia kerja sekarang semua akan menyesuaikan dengan kondisi yang begini tentu Kang. kondisi yang seperti ini. Malahan sekarang perkembangan ada yang mungkin ke depan robot-robot akan lebih laku daripada manusia. Betul sekali. Dan manusia atau orang akan terpakai kalau kita bisa menguasai, paling tidak tahu saja, Betul. Iya, betul. standar yang dasar-dasarnya untuk bagaimana hidup dalam dunia online ini. So apa Somo 5 5.0 Zero. masih 4 Adik-adik remaja banyak yang lebih jago dari lebih dulu. jago, canggih tapi gitu, cuma lebih jago paling banyak di game online. Iyo, aduh, sebelum kita cari-cari tugas kayak di internet, ini cuma ada banyak bermain online. Itu lagi kuat nopo remaja-remaja di rumah. Teknologi itu Teknologi penting itu di penting, zaman tapi sekarang. pakai untuk hal yang positif, tuh. iya. Bermain game bukan boleh, tapi jangan kurang dari pagi, siang, sore. Dengan mama mau suruh cuci piring, sudah mau. Tuh, kira-kira begitu, dong. Oke, Kak Mei, begini. Kak Mei ini kan kerja di KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan itu berhadapan dengan partai politik. Tuh, jadi ada sangkut pautnya dengan kegiatan politik. Nah, orang remaja-remaja dan pembina sekarang kan sudah tahu apa itu politik. Ada tuh jalia dari sisi positif, tuh. Ada tuh jalia dari sisi negatif, tuh. Sampai ada tuh dia bilang begini, oh jangan kasih baku campur ini urusan politik dan urusan pelayanan. Nah, kalau Kak Midi ditanggapan bagaimana itu dan Kak Midi? Politik itu sebenarnya ada untuk kebaikan bersama. Nah, itu dia. Betul Politik itu ada untuk kesejahteraan sekali. manusia, kesejahteraan warga negara. No? Kalau orang bicara politik kan sederhananya itu terkait dengan kekuasaan. Iya, betul. Setiap negara itu harus ada pemimpinnya. Kalau ada pemimpin, ada kepemimpinan berarti ada otoritas, ada kekuasaan. Sehingga politik itu tidak bisa orang hindarkan. Termasuk di gereja ketika itu ada dalam organisasi gereja. Ada pemimpinnya. Ada bagaimana cara memilih pemimpin. Politik juga terkait dengan kebijakan-kebijakan. Artinya bagaimana pemimpin itu melahirkan sebuah keputusan, kebijakan-kebijakan dalam satu organisasi. Sehingga gereja sebagai organisasi tidak bisa terhindar juga dari ada unsur-unsur politiknya. Ya, yang kita tidak inginkan adalah kalau politik itu mengarah pada hal-hal yang negatif. Betul. Kalau politik itu Bagaimana, terkait Kak? dengan kekuasaan, yang negatif itu adalah yang bersifat penyalahgunaan kekuasaan. Oh, betul. Atau untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Oke, jadi orang tidak bisa menghindar dari betul sekali. Orang tidak bisa menghindar dari urusan politik ini, tapi urusan politik ini bisa dipergunakan dengan baik, tapi jangan dipergunakan dengan salah. Gereja juga harus terlibat dalam politik negara itu. Terlibatnya bagaimana? Gereja itu kan menjaga, bisa orang sebut sebagai benteng moral dan etika di segala aspek kehidupan, termasuk bidang politik. Oh iya, betul sekali. Jadi orang berharap gereja harusnya hadir, dan kalau melihat ada hal-hal yang
tidak sesuai dengan moralitas, misalnya politik, uang, Oh iya tuh kasih doi Kang, kasih pemilihan doi, kok kasih doi ya. Itu tuh bahaya itu. korupsi dan lain sebagainya, maka gereja harus tampil menampilkan peran yang istilahnya peran profetik gereja, kenabian. Jadi gereja harus menyampaikan suara-suara kenabian. Siapa itu gereja? Termasuk remaja. Iya, Dan betul. pembina remaja. Termasuk remaja dan pembina remajanya. Betul sekali ya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya remaja Jaor meminta agar supaya calon-calon ini kan Iya, semua Pilkada. pemilihan tuh iya semua pilkada. meminta calon-calon untuk tidak mempraktikkan politik uang Nah, itu dia. dan menghimbau warga gereja untuk memerangi. Oh, iya, betul no. Nah, sekarang kan begini Kak tuh. Kan yang usia 17 tahun boleh bapilih itu. Iya, Ya, yang remaja orang tuh usia 17 tahun boleh bapilih. Jadi, bagaimana dong dorang pe sikap untuk memilih dorang pe calon pemimpin, Kak? Nah, dorang kan masih awam, Kak. Dorang belum tahu apa-apa. Karena pengalaman juga pernah begini, Kak. Pena, kita semua mau pilih besok, mari kita tahu siapa kita mau pilih. Karena baru pemilih pemula, Kak. Wah, bagaimana dorang pe sikap-sikap dan pe cara-cara untuk itu, pertama Kak? memilih itu kan hak. Berarti siapa yang orang mau pilih itu sesuai orang Iya, pilihan hati nurani, Kang. Betul sekali. Tapi juga orang perlu melihat memilih pemimpin yang menurut pendapat kita adalah pemimpin yang terbaik. Menilainya dari mana? Dari dia punya pengalaman-pengalaman, track record. Oh iya, betul sekali. Lihat juga apa yang dia mau tawarkan untuk dia mau bikin, dia punya visi, misi, dia punya rencana program. Jadi itu semua. Jangan kage-kage datang seekang doi, oh ngana aja kita pilih. Jangan begitu komanto Kak. Apalagi kasihan kompe pemilih-pemilih pemula begini itu. Kalau si Mil mungkin yang hari-hari baku dapat dengan siswa yang semua pilih. Oh iya. Bagaimana dong pe sikap sebenarnya orang pilih dong pe pemimpin ke depan dong. Memang di materi kelas 12 karena kebanyakan pemilih pemula itu ada di kelas 12 yang semua lulus sama kelas 3. Ada materi juga yang menyangkut bagaimana orang bersikap terhadap salah satunya terhadap pemilihan kepala daerah misalnya. Jadi di situ kalau tadi tanya bagaimana dorong mesti bersikap, nanti kalau zaman-zaman itu harus pelajari pelajari calon-calon itu siapa, apa DP track record supaya nanda salah menentukan pilihan dan harus memilih karena itu adalah hak toh. Ketika yang sudah punya hak suara untuk memilih harus memilih, jangan golput, jangan nak pilih. Oke ya, yang terakhir untuk Kak Meidi. Kak Meidi ini kan orang undang sebagai tema untuk membawakan materi kepemimpinan organisasi. Siapa tokoh yang menjadi inspirasi dan dari Kak Meidi? Kok apa DP kata-kata? Banyak. Satu Jokoman, satu lah. Nggak usah terlalu banyak kalau semua. Siapa? Kak toko yang paling Kak favorit sekali yang jadi inspirasi. Kung apa DP kata-kata? Nah, ya yang pertama Yesus. Oh iya, itu pasti. Yesus adalah teladan orang Kang. Bagaimana dia bicara tentang pemimpin sebagai pelayan. Iya. Baru di Alkitab lagi ada Timotius. Iya. Waktu muda jangan itu yang pandang enteng. Jadi salah satu yang menginspirasi sehingga kita yang waktu remaja itu lebih pemalu dari ini lah. Wah gitu ya. Ketika baca itu Timotius itu langsung jangan seorang pun menganggap kau muda karena kau muda. Kepercayaan diri muncul. Nah itu guys, jadi Tapi jangan jadi teladan, harus jadi teladan dalam perkataan, perbuatan. Oke, Kak, kalau di luar toko Alkitab dong. Hayal jo yang sama ini. Oh, torang pe tugu kalau kita mau hayal torang pe toko Minahasa berarti. Doktor Gerungan Samuel Saul Jacob. Iya. Jadi hafal guys, ya. Semua tahu kan DP kalimat kata-kata Timo ya. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain.
remaja gereja hidup untuk menghidupkan sesama. Oke, amin. Terima kasih. Beri aplaus dulu buat orang P. Kak Mila, Kak Medi. Mar tunggu ada satu Oh ya, terakhir sekali. Terakhir sekali. Kasih dong akang saran-saran for orang P adik remaja nih dia. Saran-saran? Ya, dorang kan sekarang berada di zaman milenial tuh, di zaman postmodern. Jadi itu ada hal positif, tetapi akan membawa juga dampak negatif tuh. Kak Medi, Encik Mila kasih akang saran per orang P adik remaja supaya orang yang ndak terjerumus dulu di hal-hal negatif di milenial ini dang. Nah, kasih saran-saran pada orang. Ya. Untuk remaja-remaja Kristen, khususnya anak-anak Jaor. Jaor, remaja Iya, Jaor semua dan nomor khususnya pembina Jaor. remaja Jaor. Iya. Tuh. Generasi milenial, jadilah orang yang up to date karena Oke. teknologi itu Up penting to date, guys. dengan filter firman Tuhan. Amin. Toh? Paling pokok. Karena dari firman Tuhan, sama rupa Penek bilang tadi, orang boleh lihat mana yang mau baking dan mana yang boleh baking. Oke, terima kasih Encik Mil. Kak Medi, turampe saran for turampe remaja pembina, khususnya yang anak-anak Jaor. Saran. Ya, ini kita bilang tadi masa teknologi informasi. Masa ini kemarin kita bilang di diskusi dengan teman-teman pers, bukan cuma pandemi COVID. Tapi orang juga sebenarnya selama mengalami pandemi informasi. Oh, begitu. Oke, I see. Banyak informasi tiap hari, setiap detik informasi beredar. Tinggal bagaimana orang beradaptasi dengan kondisi ini agar supaya orang tidak terbawa arus informasi, karena informasi ada arus bagus, ada arus positif, arus negatif. Betul sekali. Tadi Cik Mila bilang filter mana yang baik sambil kita meminta hikmat agar supaya orang dapat mengambil mana yang bagus, membedakan mana yang bagus dengan tidak bagus. Hikmat itu akan kita dapatkan dari Tuhan, ya, dari firman Tuhan. Karena itu penting untuk tetap menjaga persekutuan remaja. Oke, tetap rajin-rajin beribadah, guys. Itu tetap maksudnya. rajin-rajin beribadah. Saya suka sekali Penek aja bilang, ayo cintai ibadah. Itu loh, aduh. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, inilah turang P hasil perbincangan di malam hari ini di ibadah podcast Pembina dan Remaja Gemim Jemaat Alpha Omega Nigetan yang bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 ini. Oke, tentunya apa yang boleh disampaikan itu sangat menjadi inspirasi bagi orang sebagai pembina dan remaja Jaor. Apa yang Encik Mila dah bilang, apa yang Kak Medi dah bilang sangat inspiratif untuk orang semua. Tentunya orang berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu. Amin. Tapi harus ada hal-hal positif yang orang pelajari juga dari virus corona ini. Bagaimana Encik Mila bilang tadi, bagaimana Kak Medi bilang orang harus mencintai orang pe rumah, berada di rumah, mencintai orang pe keluarga, namun juga bagaimana belajar tetap dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Tentunya kami dari Komisi Remaja menyampaikan banyak terima kasih kepada Kak Medi, kepada Encik Mila yang boleh menjadi narasumber namun juga sumber inspiratif kita di malam hari ini. Kak Ian tidak sabar untuk orang melakukan seperti ini lagi. Aduh. Tapi koman yang penting soalnya nak corona. Iya tuh. Soalnya nak corona mar orang masih mau podcast lagi seperti ini. Oke itu sama. Paling nih guys di rumah rasa masih suka tuh mau begini. Jadi atas nama semua Kang Pembinaan Remaja Jawa menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi untuk Kak Medi, Encik Mila, semoga sukses di pekerjaan, di keluarga, namun juga dalam tugas aktivitas hari lepas hari. Dan torang mengakhiri torang pe ibadah podcast di malam hari ini dan torang akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah podcast di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kedua narasumber pembicara kami yang boleh
membawakan akan pengalaman, akan pengetahuan mereka bagi kami pembina dan remaja Jaur di ibadah di malam hari ini. Tuhan memberkati Kak Medi, Tuhan memberkati Encik Mila dalam tugas aktivitas sebagai komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, namun juga sebagai guru di SMA 1 Tondano. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka dengan segala harapan dan kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah akan jemaat kami, jemaat Alpha Omega Renegetan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, namun agar tetap setia dan taat melayani untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami di dalam masa-masa pandemi ini dan semua pihak, semua elemen yang berupaya untuk menghentikan akan penyebaran virus corona ini. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang dapat menghentikan penyebaran virus corona ini. Semoga Tuhan Yesus berkenan dengan segala harapan kami agar supaya virus corona ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke guys, demikian ibadah podcast kita di malam hari ini, dan torang baku dapat lagi di evang-evang selanjutnya. Dah, shalom, damai di hati.